Eh, Kalian sudah bisa, oke, lihat tanda rekamnya di kiri pojok. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya malam ini nggak ada absen. Ngapain juga orang-orang ini terus. Ini adalah malam keempat. Malam keempat ini akan dipantik langsung oleh Manyang. Manyang tidak. Lu lewat laptop atau handphone yang mau sambil share screen kah atau gua yang share screen? Kau yang screen sih, yang itu aja. Oke. Aku cuma pakai handphone. Oke, aku sambil share screen ya. Ini adalah pertemuan keempat. Selamat datang teman-teman dan terima kasih masih selalu setia orang-orangnya ini aja. Nanti seperti biasa forumnya pertama akan dipaparkan 20 menit oleh pemantik yang mana di bagian keempat ini oleh Manyang. Lalu kemudian setelah itu kita bisa diskusi atau sharing soal hasil bacaan teman-teman di bab 3 ini. Itu ya, seperti kemarin sebenarnya nggak ada yang beda. Nanti kalau ada yang masih mau join mungkin aku langsung bakal izinin aja. Untuk 20 menit ke depan aku serahin waktunya ke Manyang. Silakan Manyang. Selamat malam kawan-kawan. Saya membaca bukunya Vandana yang berjudul subtemanya adalah krisis air dan apa sih satunya? Perubahan iklim dan krisis air. Perubahan iklim ini beberapa tahun ke belakang sering digalakkan oleh Greta Wahwatuha mengkampanyekan perubahan iklim. Nah, di sini Vandana memaparkan juga soal perubahan iklim dan krisis air. Pertama saya saya agak kesusahan mengimajinasikan contoh-contoh krisis air karena dia geografisnya berada sangat jauh sekali gitu. Bahkan saya belum pernah ke sana. Yang pada akhirnya saya kesusahan bagaimana hal itu terjadi. Maka soalnya dia Afrika di mana Gunung Kilimanjaro itu pegunungan es yang kemudian menyusut karena perubahan iklim. Kemudian di India yang terjadi kekeringan ada di Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa dan lain tepatnya di kota di Kadis itu terjadi kekeringan meskipun di sana meskipun di sana kota yang sering setelah 9 kemudian mengalami kekeringan dalam konteks lokal ini saya akan mengimajinasi bagaimana perubahan itu benar-benar telah kita alami hari-hari ini. Makanya krisis jadi kata
kata Vanda itu ketika level karbon dioksida meningkat, kemudian molekul-molekul ini terjebak dalam panas yang kian menyengat. Gas rumah kaca lainnya seperti metana dan dampak karbon dioksida akan menjadi ini menarik di sini. Kemarin bagaimana siapa saja aktor dalam malapetaka kekeringan, malapetaka bencana alam, malapetaka iklim itu disebutkan di sana. Kemudian contoh-contoh kota-kota dan negara mana saja yang terdapat bencana. Aku sepakat dengan Pandana bahwasanya bencana yang terjadi di dunia ini bukan tanpa sebab. Jadi bukan karena tiba-tiba begitu saja bencana datang, tapi ada ulah manusia. Manusia siapa? Kapitalis. Jadi bukan karena apa-apa, ya memang bencana ini buatan manusia yang serakah, kapitalisme beserta gerombolannya itu. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya dalam kekeringan air itu terjadi juga di Indonesia ya. Di Cirebon sendiri itu tahun lalu itu ada sekitar 38.133 KK atau sebanyak 127.953 jiwa yang terdampak kekeringan. Itu di daerah Cirebon. Kita tahu di Cirebon ada PLTU, ada pertambangan yang di daerahnya Mufid dan seterusnya. Nah, kemudian begitu pula dalam hal perubahan iklim. Bagaimana keberlimpahan misalnya di Maluku Utara. Di sana faktor ekonomi utamanya itu adalah pertambangan nikel dan tembaga. Jadi di sana juga mau ada rencana pembuatan pabrik lithium. Nah, oleh karena itu di Halmahera itu terjadi bencananya itu gempa bumi, kemudian banjir bandang. Kemudian ada juga di Banten di tahun 2018 kita masih ingat bagaimana band Seventeen yang lagi manggung 437 orang. Nah, ini di Banten kalau bukan band Seventeen mungkin nggak kena gempa ya, misalkan Kosidahan atau Banjarian mungkin. Itu dalam lingkup di Indonesia itu sangat terasa juga gitu. Bagaimana perubahan iklim, kemudian krisis air itu benar-benar kita rasakan. Nah, kemudian Vandana juga ini yang menarik dari Vandana, dia kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian siapa korban yang korban-korban dari krisis iklim, dari krisis air dan perubahan iklim. Kata Vandava adalah mereka adalah masyarakat pantai, penduduk pulau kecil, petani dan masyarakat desa. Artinya di sini Vandana Shiva memunculkan kelas. Jadi kelas yang tertindas atas perubahan iklim dan krisis air yang terjadi semua beserta cecunguk-cecunguknya. Nah, meskipun perubahan iklim sudah terjadi, itu sebenarnya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, yakni kesepakatan untuk mengurangi emisi. Dan bisa kita ketahui bisa kita ketahui di situ ada Amerika Serikat yang menolak untuk mengurangi emisi, karena Amerika Serikat itu di tahun 2001 itu penyumbang
sepanjang 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 penelitian yang dilakukan oleh Vandana ini, Amerika menyumbang 2 oksida. Jadi bagi waktu itu, Bush yang menjadi presidennya itu menolak adanya perubahan, pengurangan emisi. Ya kita tahu bahwasanya, kapitalisme tidak pernah mau untuk memikirkan nasib 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 manusia. Karena ya watak dasarnya adalah bagaimana akumulasi kapital ini terus-terusan bekerja dengan baik gitu, dan tidak terganggu oleh apapun. Nah, itu yang kemudian begitu pula di di Indonesia ya, seperti pertambangan, kemudian, sawit, kemudian, PLTU dan lain sebagainya, itu, tidak pernah memikirkan, bagaimana nasib manusia, bagaimana tidak pernah memikirkan, kita-kita yang hidup di sekitarnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah, hal yang menarik lagi adalah, maaf ya ini saya loncat-loncat karena tidak tidak sistematis seperti yang ada di buku itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal liberalisasi perdagangan. Ini menarik soal penghilangan hutan bakau. Jadi, apa yang terjadi di masyarakat pesisir, terutama misalkan, pantai Pantura itu, penghilangan hutan-hutan bakau ini, menjadi biang kerok, terjadinya, bencana. Misalnya di Lewas Sidok soal tenggelam dalam diam, itu memotret bagaimana, masyarakat pesisir semakin tahun, airnya semakin naik, semakin memakan lahan-lahan mereka yang ada di, pesisir. Terjadi produk-produk impor, yakni udang. Jadi bagaimana, aku masih ingat ini waktu di Kontinyum kalau nggak salah, kami pernah ngobrol ini dengan Siva dan aku kaget waktu itu dan belum tahu ternyata, bagaimana bahayanya tambak udang. Di sana Siva memberitakanku soal itu. Terus kemudian aku baru ternyata itu bukan ekonomi kelas bawah, bahwa ada, ekosistemnya ngeri sekali, sampai pada tahap, ternyata juga merusak lingkungan gitu. Dan, di sini saya ketemu lagi soal, bagaimana, bisnis udang ini menghilangkan, hutan-hutan bakau. Dan penghilangan itu mengerikan gitu ya, sampai menenggelamkan beberapa 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 lahan di pesisir. Begitu sih Dok, mungkin, itu dulu dari saya. Oke, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih Manyang atas paparannya, meskipun tadi agak sedikit terpotong-potong suaranya, kayaknya kau perlu rubah berpindah ke tempat yang lebih ini mungkin barangkali ke depan masih, masih terganggu koneksinya. Tapi sebagian besar tadi kami bisa paham, di awal, Manyang memaparkan soal, kerusakan alam yang dipaparin oleh Vandana Shiva itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu adalah ulah manusia yang serakah. Lalu kemudian ke bawah Manyang juga banyak merefleksikan dengan apa yang ditemukan di konteks lokal, bagaimana ribuan warga di Cirebon terdampak kekeringan misalnya, dan bagaimana,
tambak udang di pesisir itu merusak ekologi. Itu yang bisa aku rangkum soal paparan Manyang. Sebenarnya Manyang masih punya waktu beberapa menit lagi, tapi mungkin kita bisa lanjut berdiskusi. Untuk memudahkan aku akan stop share screen biar aku bisa ini ke Zoom semua. Oke. Terima kasih sekali lagi Manyang atas paparannya. Aku akan ngasih kesempatan buat teman-teman yang mau merespon, menambahkan atau mau sharing hasil bacaannya. Silakan. Bisa unmute atau di chat. Silakan teman-teman, adakah? Oke. Karena tidak ada relawan, mungkin aku perlu mengambil alih dan menunjuk orang. Karena aku nggak suka harus menunjuk-menunjuk, tapi untuk diskusi ini biar berjalan. Mungkin aku akan kasih kesempatan dulu buat siapa nih kira-kira. Irfan yang tadi telat, hukuman bagi yang telat untuk sharing hasil bacaannya Pan atau merespon apa yang disampaikan Manyang. Silakan kau bisa buka diskusinya lebih luas, bisa apapun, silakan elaborasi. Silakan Bung Irfan. Ya, malam Mas Kondok. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Di sini rame nggak suaranya? Aman Bung. Aman ya? Aman. Sorry, saya habis ngopi dulu tadi. Saya coba mau sharing aja lah soal bacaan. Karena di bagian terakhir di soal kekeringan, dan apa itu di judul terakhir itu saya nggak baca. Barangkali nanti teman-teman bisa share di bagian itu. Saya baca di bagian atas aja, terutama yang paling sedikit ditangkap itu di soal apa namanya hutan bakau itu. Intinya kalau saya tangkap dari tulisannya Vandana Shiva di perubahan iklim ini, Vandana Shiva ini pengen ngomong bahwa satu bencana seperti bencana banjir bandang, kemudian kekeringan air atau persoalan kelangkaan air, kemudian juga polusi, perubahan iklim, cuaca semakin panas, semakin gersang, dan seterusnya itu ternyata ini bukan sekonyong-konyong alami yang terjadi. Alami yang terjadi itu kata lain dari seolah-olah ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh kekuatan yang besar gitu, dalam tanda kutip Tuhan dalam hal ini. Vandana Shiva yang pertama saya tangkap dia ingin ngomong bahwa bencana-bencana yang ada di muka bumi ini itu adalah bencana yang tidak alamiah, dia diciptakan oleh tangan-tangan manusia. Disebutkan di sini tangan-tangan manusia itu siapa sama Vandana Shiva di tulisan ini. Terjadinya banyak bencana yang merugikan terutama bagi masyarakat dunia ketiga atau dalam hal ini petani, nelayan, masyarakat miskin kota dan seterusnya itu diakibatkan oleh yang pertama di sini adalah oleh ekonomi industri.
ekonomi industri atau ekonomi yang eh, apa namanya, mengambil atau membutuhkan banyak bahan baku minyak. Bisa, dalam hal ini ekonomi industri itu kan, macam-macam ya rupanya. Ada industri pertambangan, ada nikel, ada industri minyak, Pertamina, kemudian energi listrik dan seterusnya. Itu kan membutuhkan yang namanya bahan bakar, dalam hal ini minyak. Termasuk industri otomotif, mobil, motor dan seterusnya, pesawat terbang dan lain-lain itu kan membutuhkan minyak. Nah, dalam hal ini Pandana Siva punya argumentasi yang saya kira banyak datanya menjelaskan bahwa operasi ekonomi yang seperti ini ia mengakibatkan kepada perubahan iklim, dan perubahan iklim sendiri itu juga berdampak kepada kelangsungan hidup orang. Banyak diceritakan di sini di tulisan ini ada banyak kasus-kasus di banyak daerah, terutama di India, di tahun-tahun 1995, 1996, kemudian 2020, 2005 dan seterusnya. Banyak sekali Pandana Siva memperkuat argumentasinya bahwa ada kasus-kasus empiris yang membuktikan bahwa kerusakan-kerusakan atau bencana-bencana yang muncul seperti angin topan yang menghancurkan pemukiman penduduk dan mengakibatkan korban yang begitu banyak, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya itu, dia ingin ngomong bahwa di situ ada kekuatan besar yang mengakibatkan perubahan iklim itu ada dan berdampak kepada kerugian-kerugian material yang dalam hal ini ditanggung oleh masyarakat yang jauh dari operasi ekonomi skala besar itu. Itu yang pertama secara umum. Yang kedua, saya ingin menitik beratkan kepada cerita tentang hutan bakau. Satu di sini dari bacaan ini, saya jadi tahu bahwa apa itu fungsi hutan bakau. Ternyata dijelaskan sama Vandana Shiva bahwa hutan bakau nanti kaitannya dengan banyak hal. Hutan bakau ini kan dia punya fungsi untuk menurunkan kecepatan angin. Kemudian juga dia bisa ya sebagai penyangga keamanan bagi ekosistem laut ya, ekosistem pesisir. Saya menjadi tahu bahwa fungsi hutan bakau itu betul-betul punya fungsi yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sehingga bencana seperti angin topan, kemudian angin tornado, kemudian juga tsunami, gelombang yang semakin meningkat gara-gara perubahan iklim itu dulu sebelum operasi ekonomi yang tadi dijelaskan itu berkembang dan pesat, ekosistem ekosistem laut itu betul-betul hutan bakau itu betul-betul punya fungsi penting lah dalam menjaga keseimbangan laut. Tapi karena ada proyek-proyek ekonomi, ya katakanlah ekonomi yang berbasiskan akumulatif, eksploitatif, dan ekstraktif ini, hutan hutan bakau yang punya fungsi penting itu dalam menjaga keseimbangan itu diganti menjadi tadi itu yang disebutkan sama Mas Tony, barangkali saya ingat, diganti menjadi ekonomi udang-udang, ekonomi udang. Ekonomi udang ini saya lupa penjelasannya seperti apa, dia berdampak kepada penggundulan itu dan proyek-proyek industri dan pertambangan yang lainnya di area pesisir pesisir pantai, sehingga hutan
sehingga hutan-hutan bakau di pesisir, terutama yang diceritakan oleh Vandana Shiva di India itu digundulin. Ada banyak cerita, data di situ, penggundulannya skala luasnya berapa, saya lupa. Ada yang dikatakan oleh Vandana Shiva itu 500 hektar kurang lebih digundulin, diganti ekonomi udang dan seterusnya, sehingga ini yang mengakibatkan tsunami dan mengakibatkan bencana bagi kawasan atau pemukiman di sekitar area itu. Itu yang kedua. Tahu ini kebanyakan kayaknya. Itu dulu lah, nanti sambil berjalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Irfan sudah sharing hasil bacaannya. Aku kira poinnya masih satu suara dengan poin yang disampaikan oleh Manyang, jadi aku belum nemu kontradiksinya. Jadi karena itu mungkin aku akan coba kasih secara adil ke yang lain juga untuk sharing hasil bacaannya. Cipa dulu mungkin, silakan Cip. Mungkin 5 menit ya sharing hasil bacaan, lalu setelah itu kalau ada masalah, ada pertanyaan, nanti aku tampung dan kita diskusikan setelah semua orang sudah sharing hasil bacaannya. 5 menit Cip, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Firdaus. Jelas ya suaranya ya? Aman, Bung. Oke. Ini mungkin saya ingin sebelum lebih jauh saya mau mengajukan satu masalah ya. Jadi ini kita kan lagi membahas perubahan iklim. Nah, dengan isu perubahan iklim ini saya ingin mempermasalahkannya, kita memposisikan isu atau mungkin memang kenyataan perubahan iklim ini. Nah, di banyak artikel, di banyak tulisan-tulisan yang ya sedikitnya saya baca informasinya, narasi perubahan iklim ini mesti nanti dia sebagai, jadi kadang-kadang perubahan iklim ini diposisikan sebagai sebab, tapi di satu sisi diposisikan sebagai dampak. Nah, ketika diposisikan sebagai sebab, biasanya itu nanti dampak-dampak dari perubahan iklim ini biasanya ke misalnya permukaan air laut yang meningkat, kemudian gagal panen, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sebagai dampak, itu biasanya penyebabnya itu ya tadi, industrialisasi, ibaratnya peningkatan polusi gitu. Peningkatan polusi, kemudian penebangan hutan, dan sebagainya. Nah, satu persoalan yang ingin aku coba ajukan, bagaimana kita menyikapi, memandang perubahan iklim ini, isu perubahan iklim ini. Karena problemnya gini, dengan isu perubahan iklim, kita jadi melihat bahwa musuh dari kerusakan sosial ekologis itu nun jauh di sana, di negara-negara barat misalnya, atau mungkin di belahan dunia yang paling mencemari udara, misalnya Jakarta atau mungkin kota-kota besar dan sebagainya. Jadi ini membuat kita melihat persoalan menjadi sangat global. Padahal di sisi lain,
banyak aspek-aspek yang di situ disebutkan sebagai dampak dari perubahan iklim. Itu biasanya masalahnya itu sangat lokal. Dan mungkin saja itu bukan karena cuaca, sangat mungkin bukan karena cuaca gitu kan. Ya ini apa namanya, ya kita bisa diskusikan nanti. Misalnya di beberapa tempat, misalnya biasanya yang jadi dampak perubahan iklim itu banjir atau mungkin gagal panen dan sebagainya. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol dengan petani yang di situ ada apa namanya, saya baru ngeh ketika ditanya kenapa di sini kok banjir gitu, di daerah sini sering banjir dan gagal panen, dan dia jawab kayak gini, kemungkinan banjir itu ada 2 aja. Ada 3 deh. Yang pertama, nah kebetulan di situ ada titik-titik pengoboran minyak Pertamina ya. Nah, dia nggak tahu kenapa dia menyimpulkan bahwa banjir ini itu karena ada pengoboran minyak Pertamina sehingga tanahnya itu jadi ambles. Nah, saya nggak tahu ya maksudnya apa secara geologis kayak gimana. Tapi gara-gara pengeboran minyak Pertamina dan banyak sekali titik di situ, itu akhirnya tanah jadi ambles, sehingga ketika ada air meluap itu gampang untuk terendam dan nggak tanggung-tanggung bisa sekian sentimeter gitu kan. Nah, dampak yang lain lagi, irigasi yang tadinya jalan itu karena ada amblesan akhirnya mandek, sehingga yang dulunya hilir kan biasanya kan lebih bawah ya, ambles akhirnya dia lebih bawah dan air nggak jadi mengalir ke sana. Nah, ini penjelasan dari seorang petani yang ngomongin soal banjir kayak gitu. Artinya penyebabnya itu dekat banget gitu kan. Kenapa terjadi banjir dan kenapa irigasi bisa kering gitu kan, sehingga ini bisa menambah beban-beban air-air yang tidak terkena irigasi, yang tadinya nggak ada modal buat air buat apa namanya buat pengairan akhirnya harus pompa dan sebagainya, sehingga masalah sosial ekonomi juga meningkat, beban ekonominya jadi meningkat gitu kan. Kemudian yang kedua, karena yaitu perubahan lanskap kayak misalnya industri dan sebagainya. Nah, di sini sehingga kalau dari cerita kecil ini saya jadi membayangkan ketika kita berbicara perubahan iklim, nah kita seolah-olah kayak rawan untuk mengkambing hitamkan persoalan lingkungan itu ya karena perubahan iklim, dan perubahan iklim itu penyebabnya adalah polusi yang nun jauh di sana, dan bisa jadi kita juga seringkali kita dikambing hitamkan oleh pemerintah atau mungkin oleh isu-isu global bahwa ya penggunaan plastik, kemudian kita nggak hemat energi, ya mau tidak mau kita juga mengeluarkan polusi plastik dan sebagainya, sehingga kita dipaksa untuk merasa bersalah atas segala sesuatu yang terjadi terkait dengan krisis sosial ekologis. Jadi itu persoalan saya, bagaimana kita memandang perubahan iklim, apakah dia sebagai dampak atau mungkin apakah dia sebagai dampak atau sebagai akibat. Yang kedua, saya memikirkan apakah ini benar. Menurut teman-teman bagaimana ketika kita berbicara perubahan iklim, kita seolah-olah menganggap persoalan krisis sosial ekologis itu penyebabnya itu jauh dan global, sehingga kita cenderung untuk mensimplifikasi persoalan, dan ya akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa kan, kita menuntut ke sana ke negara ya kayak Greta itu kan ya gerakan global dan sebagainya, ya saya nggak ngerti juga nih bagaimana. Itu sih.
Terima kasih. Dua itu. Cip, Ya. Cip, sharing hasil bacaanmu dulu. Ini masalahnya nanti bisa kita diskusikan setelah teman-teman sharing. Tapi karena kau menghabiskan waktu buat ngajuin masalah, kau punya waktu 2 menit buat sharing hasil bacaan buku. Kalau ada yang sama dengan paparan Irfan sama Manya nggak usah berarti. Oh iya. Nah ini mungkin saya di penekanan bagian yaitu bagian tadi kan merespon yang Manyang yang soal hutan bakau ya. Yang hutan bakau ditebang dan sebagainya. Nah ini juga menarik. Nah soal hutan bakau ini kan di situ disebutkan sebagai sebab ditebangnya hutan-hutan bakau karena harus karena memenuhi tuntutan pasar komoditas udang kan, di mana-mana di tren udang muncul, kemudian akhirnya hutan bakau ditebang dan sebagainya. Nah itu yang menarik. Nah di sini perubahan iklim diposisikan sebagai apa namanya? Karena kondisinya perubahan iklim ini sudah semakin meningkat, kemudian di tingkat lokal hutan bakau ditebang karena untuk memenuhi persoalan ekonomi yang ada di bawah, akhirnya krisis kayak semacam banjir, rob dan sebagainya ini sangat mudah untuk menghantam warga sekitar situ. Nah ini kan menarik. Tapi di sisi lain, yaitu dia hutan bakau ini kan secara ekonomi itu kan kurang menjanjikan kan. Ya kesini sebagai pariwisata, dijadikan sebagai pariwisata dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita lihat di masyarakat di wilayah lokal, kita kan perlu juga mengetahui segitu masif, segitu antusias untuk menanam udang faname gitu kan. Di sini ada semacam kontradiksi. Kita tanam bakau lah gitulah. Nah, mereka mungkin bakal menjawab, ya kita butuh uang. Udang, kalau kita menanam bakau kita nggak dapat uang, sementara kita makan kan ibaratnya pakai uang gitu kan dan sebagainya. Ini juga menarik, di situ ada tarik menarik antara apakah di tingkat lokal tetap menjaga bakau, menjaga lingkungan dan sebagainya, ataukah di situasi ekonomi yang menuntut untuk membutuhkan yang segitu banyak gitu. Itu yang penekanan saya. Terima kasih. Oke, thank you juga sudah highlight soal yang lokal dan yang global dan tarik menarik antara tangkapan Cipa dari bab ini. Nanti setelah ini mungkin kita akan diskusikan permasalahan yang diajukan Cipa tadi 2 hal. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih kesempatan dulu sharing hasil. Silakan. Halo. Siapa dok? Gus Faiz. Gus Faiz. Oke, suaramu putus tadi. Oke, jadi pertama mau share bacaan ya. Saya kira memang yang disajikan Vandana Shiva ini sudah cukup baru dan cukup kritis, dalam artian karena
sebelum kemunculan pemikiran tentang penyebab permasalahan lingkungan, sebelumnya banyak sekali satu paradigma yang melihat permasalahan lingkungan itu, misalnya dulu siapa namanya yang pertama itu, saya lupa nama depannya, tapi ini sangat terkenal sekali di kajian-kajian lingkungan. Kalau nggak salah nama awalnya Robert White Junior gitu ya. Saya lupa nama awalnya ini, yang nggak yakin. Dia mengatakan bahwa permasalahan lingkungan itu bersumber dari doktrin-doktrin keagamaan yang akhirnya memunculkan satu cara pandang yang disebut teosentrisme, ya, bahwa karena agama ini di dalam ajarannya mengatakan bahwa manusia ini yang menguasai alam, maka manusia ini seenaknya gitu. Maka setelah itu muncullah satu pandangan lain yang biasa disebut dengan ekosentrisme. Oleh karena itu maka kita harus memusatkan perhatian kita pada lingkungan, jangan hanya pada manusia gitu ya. Meskipun dalam kelanjutannya itu disanggah ya, terutama para penganut antroposentrisme, yaitu bahwa pusatnya itu ada di manusia. Antro itu jadi manusia, pusatnya ada di manusia. Sebenarnya manusia itu kalau pusatnya di manusia, manusia itu dengan sendiri akan sadar, karena kalau kita merusak alam itu akan merugikan manusia juga. Makanya kita pendekatan antroposentrisme itu tidak dianggap obsolete. Obsolete itu apa bahasa Indonesia? Kuno, tidak, itu masih relevan gitu ya. Lalu ya pendekatan Vandana Shiva ini ya, satu pendekatan yang saya kira mulai rame gitu ya sekarang, yaitu pendekatan kapitalosentrisme. Ya, kapitalosentrisme itu yaitu bahwa pemusatannya pada kapital. Ya, karena kalau antroposentrisme itu kan cenderung mengkaburkan manusia. Emang siapa yang merusak itu? Manusia itu siapa gitu? Apakah semua manusia? Masa semua manusia ini berkontribusi sama terhadap kerusakan lingkungan? Padahal pada realitasnya tidak sama. Nah, kapitalosentrisme berusaha memperjelas itu. Ya seperti yang dikatakan Vandana Shiva, bahwa ini adalah ulah kapital, yaitu manusia yang memegang kapital, yang dia melakukan kerusakan skala besar. Jadi tidak semua manusia itu berkontribusi sama terhadap kerusakan lingkungan, tapi tidak sama. Mereka yang memiliki kapital itulah para korporat besar itu yang merusak lingkungan itu sebenarnya mereka. Ini kalau mereview itu sih ya gitu aja sih, saya nggak ada yang beda sih. Ya nanti saya malah nanti di sesi mengajukan permasalahan mungkin lebih banyak mempermasalahkan, mungkin itu aja sih Dok, nggak ada kalau mereview tulisannya. Jadi intinya kapitalosentris itu aja pendekatannya Vandana Shiva. Oke. Thank you Pak, sudah sharing soal 4 babak pendekatan dalam melihat kerusakan lingkungan. Aku rasa ini sangat informatif. Aku baru tahu soal ini dan sangat menarik kalau digali. Tapi untuk pertanyaan mungkin bisa langsung juga diajukan Pak, biar aku tampung, lalu nanti kita bisa langsung bikin list apa permasalahan kita malam ini. Boleh. Mungkin yang pertama, kalau Shiva tadi berusaha memperjelas soal posisi climate change ini sebagai sebab atau sebagai akibat, mungkin saya akan menarik lebih luas lagi ya, tidak pada isu soal spesifik isu climate change, tapi soal narasi krisis, narasi kelangkaan, narasi kepunahan gitu ya. Kan narasi-narasi kayak gitu itu kita sering dengar kayak gitu. Iya, climate change ini kan termasuk narasi krisis ya ini ya. Ya misalnya yang saya pernah dengar dulu, kalau di Jawa ini ada satu narasi besar yang itu berusaha dibangun ya, yaitu narasi kepunahan harimau Jawa, kalau pernah dengar ya. Dan makanya itu dulu ada proyek besar soal ekspedisi harimau Jawa gitu ya. Nah, ternyata di belakang itu
ujung-ujungnya narasi kepunahan harimau Jawa itu menjadi salah satu dalih perlunya ada taman nasional gitu ya. Dan sampai sekarang kan itu soal narasi kepunahan harimau Jawa itu masih tetap aja perdebatan gitu. Nah, dan itu salah satu dalihnya adalah untuk menyelamatkan harimau Jawa. Maka itu perlu taman nasional. Jadi intinya saya mau ngomong bahwa hati-hati dengan narasi krisis, narasi kepunahan, narasi kelangkaan gitu ya. Ya ini narasi climate change ini seakan-akan narasi krisis, ya kan? Tapi sebenarnya itu hanya menjadi alat reproduksi mode produksi dari kapitalisme saja. Ujung-ujungnya dia mereproduksi mode produksinya. Ya misalnya kayak climate change kan sering sekali ngomong soal batu bara tidak ramah lingkungan gitu kan, dan solusinya misalnya ujung-ujungnya menawarkan satu solusi panel surya, padahal panel surya itu ya tidak ramah lingkungan juga gitu kan. Panel-panelnya dari mana? Terus soal panas bumi itu energi terbarukan itu kan sebenarnya ya terbarukannya benar, tapi kan bagaimana dia dieksplorasi sebenarnya berbahaya sekali. Karena pasti kapitalisme itu memakai cara yang paling efisien, yang paling murah. Dan ujung-ujungnya juga itu merusak juga gitu kan. Seakan-akan, wah ini sudah saatnya kita beralih ke energi bersih. Wah ini saya sudah nggak percaya dengan narasi-narasi yang seakan-akan mulia gitu ya. Ini demi energi bersih gitu, energi terbarukan. Padahal di belakang itu relasi produksinya masih sama, tidak berubah. Dan itu hanya perubahan moda produksi dari kapitalisme. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kalian mengikuti isu climate change, sebenarnya ada satu cara pandang yang minoritas ya. Jadi kalau climate change ini lebih fokus pada global warming. Tapi sebenarnya ada narasi kecil gitu ya. Narasi yang itu tidak begitu populer, tapi itu ada bahwa sebenarnya yang terjadi bukan global warming kok. Yang terjadi itu adalah global cooling, pendinginan global. Karena misalnya ya, yang saya rasakan setahun ini, saya kira di Cirebon ini yang biasanya panas dalam setahun ini banyak dinginnya kok. Banyak dinginnya gitu kan. Jadi maksudnya ini soal permasalahan, dan mereka sebenarnya bisa menjelaskan ada bukti-bukti bahwa yang terjadi itu sebenarnya global cooling gitu kan. Apapun itu kalau kalian cari nanti ada itu perdebatannya, dan itu dianggap satu konspirasi global cooling itu. Tapi kalau yang saya rasakan, saya justru merasakan global cooling itu bukan global warming. Kalau di Cirebon biasanya panas sejak saya datang ke sini aja 10 tahun terakhir ini. Itu banyak panasnya awal, tapi sekarang ini saya merasa bawahnya dingin Cirebon ini. Kalau pas dingin juga dingin sekarang menurut saya loh. Dan itu dalam artian bahwa ya saya nggak percaya, nggak dan ujung-ujungnya kalau global warming itu yang saya nggak ujung-ujungnya yaitu hanya satu narasi yang mungkin menguntungkan bagi reproduksi kapitalisme gitu ya. Dan misalnya gitu ya, yang dikemukakan oleh Vandana Shiva di buku itu, saya melihat Kyoto Protocol ini bermasalah bagi saya. Yang meratifikasi Kyoto Protocol pun masih bermasalah menurut saya. Apakah mereka menurunkan tingkat emisinya, tingkat produksi korporasi skala besar itu, dan ujung-ujungnya mereka kan cuma ya yang kita lihat di film kemarin ya, restorasi ekosistem itu hanya kompensasi. Jadi mereka tetap berproduksi tapi mereka menyisihkan sebagian hasilnya untuk dialokasikan untuk memperbaiki lingkungan. Dan ujungnya apa yang terjadi dalam proyek-proyek restorasi ekosistem itu ya, di dalamnya ya tetap relasi produksi kapitalisme di dalamnya. Ya kan? Kalau kita lihat di filmnya dan di yang terakhir soal Kinipan itu kan kita jadi terbuka itu.
Dan itu saya sudah dengar lama soal restorasi ekosistem ini hanya cuma dalih aja agar negara-negara industri besar itu bisa terus beroperasi. Ya mana Jepang yang meratifikasi Kyoto Protocol juga mana produksi mobilnya, manufakturnya di mana-mana dia masih jalan. Indonesia menjadi salah satu target proyek manufaktur kan setelah Thailand. Nggak ada penurunan itu. Mereka masih mengencarkan konsumsi mobil. Ya kalau konsumsi ya produksi harus meningkat. Itu aja dua. Yang ketiga saya lupa nih, yang ketiga mungkin nanti. Sementara itu dulu dua permasalahan itu sih. Oke. Thank you Gus. Aku sudah tulis, jadi aku tampung dulu sebelum kita diskusikan 4 permasalahan kita yang diajukan dari teman-teman. Mungkin aku mau ke Arda Billy dulu. Bill, kau mau sharing soal hasil bacaanmu? 5 menit. Halo? Halo. Ya. Yang di penjara. Ya, paling aku kalau sharing kayaknya sama teman-teman tadi yang udah disampaikan juga terkait perubahan iklim yang ternyata dipengaruhi oleh pola produksi dari kapitalisme sendiri. Nah, yang menjadi hal menarik itu seperti yang tadi dibongkar oleh Pak Pais itu terkait soal bagaimana doktrin-doktrin agama juga mempengaruhi mempengaruhi banyak orang yang akhirnya ketika menanggapi soal perubahan iklim ini menjadi satu yang kabur gitu, maksudnya nggak mudah dipahami dan ujung-ujungnya menjadi satu bahwasanya perubahan iklim adalah bukan dari corak produksi kapitalisme, melainkan dari bagaimana manusia itu berbuat dosa dan lain sebagainya. Itu sih yang menarik dari tadi yang aku tangkap dari Pak Pai sendiri. Apalagi ya? Yuk, organis yuk. Kebersamaan. Nah, terkait soal terkait soal perubahan iklim ini juga ternyata di satu sisi juga menjadi satu, aku sepakat sama yang dibilang sama Pak Pais, hati-hati dengan narasi yang ternyata katanya baik, ternyata ketika dibongkar itu ya ada satu hal yang pengen diraih seperti adanya kepentingan negara industri untuk memperbesar pola produksinya. Mungkin di situ dulu kayaknya. Aku belum bisa nanggepin banyak sih. Soalnya tadi apa yang disampaikan sama teman-teman juga udah banyak banget. Dan mudah dipahami juga. Oke. Mungkin itu aja, Dok. Oke, siap. Thank you Mas Billy. Tadi memaparkan soal agama dan doktrin soal climate change. Karena poinnya sama dengan apa yang disampaikan Pak Faiz, mungkin nanti kita akan eksplorasi soal itu sehabis Intan sharing soal hasil bacaannya. Silakan Intan, aku kasih kau kesempatan 5 menit buat sharing hasil bacaanmu. Halo Intan, kau masih terhubung kah? Oh, Intan nyimak dulu. Oke, it's okay. Baiklah, karena tidak ada lagi yang akan sharing hasil bacaannya, kita akan diskusi. Kita sudah punya 4 masalah yang diajukan oleh teman-teman. Aku akan ulang. Yang pertama itu Cipa mengajukan sebaiknya kita
memandang perubahan iklim, narasi perubahan iklim. Kayaknya itu soal perubahan iklim ini masalahnya selalu global. Padahal yang dia temukan dari ngobrol-ngobrol orang sekitar itu masalahnya itu sangat lokal. Sehingga ketika masalahnya selalu terlihat global, kita itu menjadi oversimplifikasi. Jadi tiba-tiba semuanya masalahnya itu karena polusi udara lah, gas efek rumah kaca, karena es di kutub mencair dan segala macam. Masalahnya selalu jauh dari kita. Jadi Cipa mengajukan itu, sebenarnya gimana ya memandang isu ini? Itu yang pertama, lalu yang kedua, Cipa membedakan soal perubahan iklim ini sebagai sebab. Jadi perubahan iklim sebagai sebab, makanya kemudian ada kekeringan, gagal panen dan segala macam, atau perubahan iklim sebagai dampak. Dia dampak dari industrialisasi misalnya, dia dampak dari penggundulan hutan misalnya, dan lain-lain. Makanya ketika kita melihat sebagai dampak, kita tahu siapa aktor yang menyebabkan itu. Nah, Cipa mengajukan itu juga. Sebaiknya kita memandangnya gimana ya, memandang isu perubahan iklim ini. Itu masalah yang diajukan Cipa. Semoga gua nggak salah nangkep. Yang ketiga, dari Pak Faiz sebenarnya spiritnya sama, mencoba mengajukan kritik terhadap narasi besar yang kita hadapi soal perubahan iklim. Tapi Gus Faiz coba masuk lebih dalam, menanyakan soal apa dibalik narasi ini, apa dibalik narasi kepunahan misalnya, narasi kelangkaan misalnya, dan lain-lain. Karena narasi ini biasanya pada akhirnya itu selalu dijadikan pintu masuk dari penetrasi kapital. Jadi isu ini selalu dijadikan, pada akhirnya selalu hanya berubah aja, hanya dalam bahasa Pak Faiz tadi itu mereproduksi mode produksi kapitalisme. Misalnya dari yang tadinya batubara merusak lingkungan, lalu kemudian ganti jadi solar panel, padahal solar panel juga sama-sama merusak. Itu Pak Faiz di soal yang pertama, jadi yang keempat itu melihat apa namanya, sebenarnya poinnya sama kayak yang pertama tadi, mencoba menanyakan kembali apa narasi di balik itu. Jadi dia tidak Gus Faiz percaya bahwa yang terjadi adalah global cooling. Jadi itu hanya konspirasi dan segala macam. Tapi intinya adalah dia mencoba mempertanyakan kembali narasi itu. Jadi inti diskusinya sebenarnya mungkin hanya bisa di 3 permasalahan yang tadi, 2 dari yang diajukan oleh Cipa dan 1 dari permasalahan yang diajukan oleh Pak Faiz. Itu list 3 hal yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Forumnya akan sangat terbuka dan aku mungkin agak kasih kesempatan buat teman-teman lebih waktunya lebih lama gitu ya untuk mengeksplorasi jawaban dari ketiga ini. Silakan saling tektok, saling bantah. Ada siapa dulu yang mau mengajukan pandangannya? Silakan. Halo, saya kira kalau permasalahan yang diungkapkan Sipa itu sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh Siva. Dan jawabannya, kalau pertanyaannya itu jawabannya jelas, kita harus melihat global warming sebagai dampak gitu ya, bukan sebagai sebab. Itu sih kalau jawaban singkatnya ya, karena sudah dijelaskan Siva semua tadi. Ya kalau kita anggap sebagai sebab, dia mengoversimplifikasi, mengkaburkan, menyesatkan, kan kayak gitu. Jadi kalau bagi saya jawabannya ya itu, kalau pertanyaannya itu ya, suruh milih melihatnya sebagai sebab atau sebagai dampak gitu ya. Nanti tinggal relasinya aja, tapi dalam konteks-konteks tertentu saya nggak tahu. Ada nggak kemungkinan lain? Itu saja yang pertama. Iya. Gua harus konfirmasi ke Cipa. Apakah
apakah tujuannya ke situ, Cip? Gua tadi soalnya lu muter-muter kemana, jadi mungkin gue yang salah nangkep pertanyaannya. Gue rasa kayak gitu lu mencoba menawarkan ke orang lain, apakah ada alternatif lain dari cara pandang ini, atau lu kayak nyari apa namanya bahan lain? Apakah cara pandang gue udah bener ngelihat itu sebagai dampak atau sebagai sebab? Tapi kenapa Faiz ternyata udah setuju bahwa itu juga sebagai dampak. Jadi oke. Mungkin Cipa dulu gimana, Cip? Lu mau ngerespon juga atau yang lain? Iya, gini. Sebenarnya pertanyaan itu lebih ke apa namanya? Saya punya semacam apa ya, kebingungan gimana cara menyikapi isu perubahan iklim ini. Apa kan di satu sisi dia nyata kan, dia terjadi, ibaratnya dalam ya adalah kait mengaitnya. Nah, tapi sementara itu tadi seperti yang dikatakan Pak Faiz bahwa perubahan iklim ini kan seringkali dijadikan pintu masuk kapitalisme untuk memperluas moda produksi. Misalnya di satu sisi perusahaan-perusahaan hijau ini mengkampanyekan energi terbarukan gitu kan. Tapi ya selama ini segencar apapun isu energi terbarukan, batu bara nggak pernah berhenti kan. Kenyataannya batu bara nggak pernah berhenti dan dia selalu kemudian muncul moda produksi-produksi yang baru, misalnya kayak geothermal, kemudian panel surya dan sebagainya. Yang ini sebenarnya yang saya lihat ini perluasan moda produksi. Artinya ada penggolangan modal yang baru daripada modal nggak kegolang gitu kan secara global ini. Akhirnya dia merambah tempat-tempat baru yang untuk eksploitasi besar-besaran. Nah, nyata gitu. Nah, bagaimana kita melihat perubahan iklim? Ini sebagai mempermasalahkan perubahan iklim itu dari sisi mananya? Adakah alternatif untuk melihat? Jadi saya ada punya harapan untuk menganggap isu perubahan iklim ini penting, tapi bagaimana cara melihatnya gitu? Itu aja sih. Oke, ya. Mari kita bikin diskusi ini lebih sederhana. Jadi permasalahan utamanya sebenarnya yang aku tangkap dari Cipa sama Gus Faiz adalah bagaimana kita harus menyikapi isu perubahan iklim. Karena tadi Cipa memaparkan ada masalah yang lokal dan yang global yang kemudian itu menjadi oversimplifikasi. Terus Pak Faiz memaparkan bahwa ada narasi di belakang isu ini, perluasan kapital dan reproduksi mode produksi baru. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menyikapi itu? Ini sudah gencar diomongin banyak orang, tapi sepertinya Cipa sama Gus Faiz itu belum menemukan, kalau Gus Faiz sebenarnya udah dalam sikap nggak percaya, tapi Cipa ingin punya jawaban apa urgensi kita mempermasalahkan ini dan dari mana dan bagaimana kita harus bersikap. Itu mungkin masalahnya. Teman-teman, barangkali ada yang mau membantu Siva menemukan urgensi kita untuk memahami isu perubahan iklim ini, atau bagaimana cara terbaik kita melihat isu ini, atau juga mau merespon paparan Faiz. Silakan, gue buka lagi kesempatan buat yang lain. Saya sebentar aja, kalau boleh. Oke, silakan Gus, karena yang lain juga bertanya. Bagaimana cara meresponnya? Bagi saya ya satu, kita lihat relasi produksinya. Jadi kalau yang keluar soal climate perubahan iklim itu di belakangnya itu dibiayai juga oleh dana dari korporasi besar, ya itu bullshit bagi saya. Ya, jadi ya kalau kita kaitkan dengan
yang di belakang bab kemarin Vandana Shiva yang kita sepakat salah satunya adalah soal otomatisasi itu, ya kalau itu inisiatif lokal oke. Nah, tapi permasalahannya banyak sekali inisiatif lokal yang akhirnya justru dikooptasi oleh relasi produksi dari kapitalisme itu. Menyikapinya adalah kita lihat dari relasi produksinya, cara menyikapinya. Karena nanti kalau kita ngomong soal relasi produksi itu kan pasti kayak jejaring gitu ya, kayak webs dan network gitu ya, sama flows. Jadi jaringan dan alirannya kemana itu semua sebenarnya. Jadi kita akan tahu asal usul dan muaranya kemana, hulu hilirnya itu kemana gitu. Jadi kalau cara menyikapinya sih kayak gitu sih. Saya ngomong mau singkat deh, itu aja dulu. Oke, satu kata kunci yang menarik aku kira. Kita harus lihat relasi produksinya. Jadi kita akan punya gambaran utuh dari hulu sampai hilir, tujuannya apa dan apakah itu positif atau ya, malah tambah merusak. Oke, thank you Gus. Aku rasa itu salah satu yang penting melihat bagaimana cara kita menyikapinya ya. Kita harus lihat cara produksinya. Oke, aku mungkin nanya kemana pula? Ke Irfan dulu barangkali. Irfan, mau merespon kah? Ya, saya mau berangkat dari pertanyaan Siva tadi. Pertanyaan Siva ini sebenarnya kalau agak kita kembali lagi ke argumentasi tulisannya Vandana Shiva, itu dijelaskan betul mana perubahan iklim itu sebagai apa di dalam argumentasinya Vandana itu. Yang saya tangkap, perubahan iklim ini sebagai dampak dari operasi mode produksi ekonomi kapital. Itu yang saya pengen tegasin lagi, yang sebelumnya juga sudah ditegasin sama Gus Faiz. Tapi satu sisi juga perubahan iklim ini sebagai dampak dari sebagai sebab dari bencana-bencana selanjutnya yang banyak disebutin di tulisannya Vandana Shiva ini. Nah itu, jadi kalau saya coba ngutip kembali ke tulisannya di bagian subbab dengan judul Badai Besar Orissa, Bencana Buatan Manusia, di bagian paragraf kedua ditulis, dikemukakan sama Vandana Shiva bahwa terus dia ambil contoh kasus tsunami tahun 1999. Nah, tsunami ini katanya Vandana Shiva itu bukan semata-mata bencana alam. Lebih dari itu, bencana ini adalah krisis ekologis buatan manusia yang disebabkan oleh komplikasi dampak perubahan iklim, industrialisasi, dan perubahan iklim menciptakan amplitudo iklim yang ekstrim di daerah tersebut. Kemudian, kecepatan angin sebelumnya adalah 73 km per jam, sedangkan kecepatan 1999 260 km per jam. Kemudian diperkuat lagi di paragraf berikutnya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan jumlah gas rumah kaca antropogenik yang dihasilkan secara besar-besaran oleh aktivitas industrial dan perusahaan. Nah, gas-gas ini meningkatkan temperatur permukaan laut tropis dan memperbesar curah hujan tropis. Itu saya yang pertama ingin menanggapi itu bahwa kalau coba saya pertegas dari argumentasi Vandana ini bahwa akar persoalannya dari bencana kekeringan air, banjir, bandang, kemudian angin topan, kemudian
cuaca semakin panas, polusi dan seterusnya, pokok masalahnya adalah akibat atau sebab dari semakin meningkatnya, semakin meluasnya, atau semakin masifnya operasi mall produksi ekstraksi kapitalisme. Dalam bentuk macam-macam operasi industri dan seterusnya. Itu saya ingin memperteguh itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya saya lupa ingat, coba Siva itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan iklim ini? Dok, coba pertanyaan Siva selanjutnya setelah itu apa, Dok? Boleh diulang nggak, Dok? Saya tadi sedikit kepikiran gitu. Nanya soal sikap siapa, cara sikap, bagaimana kita harus menyikapi perubahan iklim ini, atau gimana sih Pak pengen nyari apa urgensi kita untuk untuk mempermasalahkan iklim, dipandang Iya, baiknya dilihat dari sudut mana? ya. Kalau saya kembali lagi ke tulisannya Vandana Siva, ini kan sudah ada beberapa inisiasi baik dari lembaga atau negara atau aktor tertentu dalam menyikapi perubahan iklim. Salah satunya yang dilakukan kebijakan yang dibuat sama Jepang itu ya. Ini kan dia hanya menginisiasi untuk mengurangi limbah polusi yang diakibatkan oleh operasi industrinya. Macam-macam ini aktornya, ada yang menuntut 20%, 10%, sampai ada yang drastis. Negara Belanda itu menuntut mengurangi karbohidrat dari dampak operasi industri sampai 60-70%. Nah, menurut saya kalau saya mengacu ke tulisan ini bukan solusi atau alternatif yang tepat dalam menyikapi masalah perubahan iklim. Karena meskipun sudah diturunkan toh sama saja operasi produksinya masih tetap berjalan kok. Jadi hanya semacam inisiasi yang hanya semacam supaya barangkali gerakan-gerakan lingkungan atau gerakan-gerakan yang progresif itu ya peredaman gerakan-gerakan progresif dan lingkungan saja dalam hal ini. Melihat kebijakannya Jepang dan aktor-aktor yang lain di tengah misalnya negara yang justru menawarkan solusi dan seolah-olah mengkritik keluar-keluar tentang persoalan perubahan iklim ini, malah justru aktor-aktor dan korporasi yang menyumbang emisi gas yang banyak juga gitu. Jadi ini tidak kalau kita mengacu ke contoh-contoh ini, ya tidak menyelesaikan persoalan. Akar persoalannya tidak diselesaikan, hanya hanya dampaknya saja. Saya belum punya imajinasi bagaimana saya secara pribadi dalam hal ini memposisikan dalam persoalan perubahan iklim ini apa gitu. Mungkin barangkali ada klasifikasinya, ada yang mungkin penyikapannya secara radikal dan itu juga belum mungkin prasyaratnya. Misalnya menyetop misalnya operasi-operasi industri atau korporasi yang betul-betul mereka itu penyumbang dari emisi gas dan karbohidrat yang paling banyak misalnya. Cuma nggak tahu mekanismenya seperti apanya. Dan itu dalam konteks ini belum mungkin.
untuk kontes ini saya melihatnya kan dari sikap banyak lembaga, ini kan banyak sudah banyak mengambil sikap dan inisiasi. Tadi yang sudah disebutkan sama Gus Faiz soal konservasi, soal energi ramah lingkungan sama Mas Siva dan seterusnya. Itu menurut saya apa ya? Nggak tahu ya, itu sebagai apalah gitu. Maksudnya itu tidak menyelesaikan masalah juga gitu. Malah justru menciptakan masalah. Kalau saya coba mengambil argumennya Pak Faiz, justru saya pengen menghajar operasi produksi ekonomi kapitalnya. Ingin menghajar itu. Bagaimana supaya sistem operasi produksinya dirubah dengan operasi yang seperti apa gitu. Barangkali di bagian bawahnya Pandana Sipa menjelaskan itu. Ya itu aja sih, terima kasih. Oke, thank you Irfan sudah menegaskan kembali posisi Pandana Sipa di mana dalam permasalahan yang diajukan Sipa. Pandana Sipa tetap teguh bahwa perubahan iklim adalah penyebab awal dari beroperasinya sistem kapitalisme. Itu yang pertama. Yang kedua juga Irfan sebenarnya berpijak pada sisi yang sama dengan Pak Faiz dan dengan Civa, yang dia mencurigai bahwa usaha untuk menangkal perubahan iklim yang dilakukan oleh negara dan oleh aktivis-aktivis iklim itu hanya paviku semata. Pola produksinya itu masih sama, hanya berubah, tapi masalahnya tetap di situ. Itu yang yang dipaparkan Irfan. Aku nggak tahu, susah sekali mengembangkan diskusi ini karena gue ngelihat sebenarnya kita semua berpijak pada sisi yang sama, yaitu mencurigai narasi perubahan iklim. Kalau boleh mau nambah Tapi bako-bako itu sih saya tadi yang lupa. Bukan pertanyaan sih ini. Oh ya, oke, silakan Pak. Aku lagi bingung. Ya. Mumpung kamu lagi bingung. Jadi sebentar. Tadi Siva ngomong soal penurunan tanah itu ya. Itu kalau nggak salah namanya sih land subsidence ya. Jadi ada istilah satu lagi yang lebih spesifik lagi tapi saya lupa ya. Jadi sebenarnya penurunan tanah itu intinya biasanya ya apapun itu, terutama zat cair yang itu diambil dari tanah. Baik itu misalnya ya masanya seperti di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Semarang. Kenapa penurunan tanahnya itu drastis? Itu karena pengambilan air tanah yang masif karena penambahan penduduk ya. Karena urbanisasi itu menuju ke kota, di samping itu beban tanahnya juga menjadi berat pada saat bersamaan air di sana eksplorasi minyak itu juga menjadi salah satu penyebab, itu bisa menyebabkan land subsidence itu dan adanya tanaman bako itu kan dia mampu menahan juga sebenarnya di tataran pinggir laut itu karena kan akar-akar itu menahan ya sebelum dia terisi lagi oleh siklus hujan gitu ya. Terisi lagi kalau itu kaitannya dengan air tanah dia pasti akan terisi oleh siklus hujan itu ya. Dia bisa memperlambat itu atau menahan. Nah, itu yang pertama tambahan ke Siva. Yang kedua adalah begini. Saya kira semua familiar tentang buku yang ditulis oleh Bosman dan teman-teman Malih Dadi Segoro itu ya. Kan itu juga salah satunya membahas tentang permasalahan itu kan, kerusakan ekosistem di pinggir laut gitu ya, sehingga menyebabkan rob pada saat yang bersamaan juga karena penurunan tanah gitu ya, karena bako-bako itu sudah hilang dari semua pesisir-pesisir. Nah, yang menarik ini juga hasil wawancara saya ya. Ini hasil wawancara saya juga.
tidak jauh sebelum penelitian itu dipublis, itu sudah ada satu skema ya. Itu dia ini seorang aktivis ya. Dia ini ada satu bos besar lah dari korporasi besar lah, sangat besar sekali. Dia itu karena aktivisnya adalah seorang tokoh ya, baik tokoh agama dan aktivis lingkungan. Dia ini mengaku bahwa bos besar itu siap mengasih uang ke dia. Itu besarannya 1T lah, besarannya sekitar itu. Dia cuma disuruh satu tugasnya, menanam bakau dari Demak sampai Tuban. Ya kan, karena kan penelitian Busman itu juga salah satunya di sekitar itu kan, Demak dan Tuban, tugasnya hanya satu, suruh nanam bakau gitu ya. Dan nanti pengusaha itu cuma minta satu syarat aja. Nanti ketika saya mau melakukan industrialisasi di kawasan pesisir itu ya, seperti misalnya kawasan ekonomi khusus dengan apa namanya yang bikin pulau lagi tuh, bikin tanah lagi di pulau lagi itu apa namanya? Istilahnya apa? Reklamasi. Nah, dia itu nanti rencananya hanya akan bikin industrialisasi dengan cara reklamasi. Karena itu salah satu cara yang termurah daripada beli tanah kan, mending bikin daratan sendiri gitu kan. Nah, nanti ketika dia mau melancarkan proyek itu, dia hanya minta satu kata aja dari aktivis itu. Apakah aktivitas saya ini ramah lingkungan? Dia suruh bilang ya aja, ya gitu aja. Jadi maksudnya bahwa seringkali memang narasi-narasi krisis kayak gitu akan dikooptasi atau ditumpangin oleh kepentingan kapital yang itu tidak terlihat gitu. Jadi itu nyata, itu saya bisa, orangnya ada lah itu, bahkan transkrip wawancaranya ada di saya gitu. Dan dia mengaku seperti itu, dan itu hubungan pengusaha itu ya dengan para pembesar yang kita kenal lah. Saya nggak perlu nyebut nama maupun inisial, tapi kita sama-sama tahu siapa di belakang itu. Jadi kayak gitu. Jadi saya juga susah juga, seringkali memang kayak gitu. Mereka ini lebih jauh di depan. Para kapitalis ini sudah jauh di depan kita, gitu. Dia pasti akan mengkooptasi dan ya susah juga. Intinya adalah bagaimana kita bisa lepas dari jebakan-jebakan hijau, gitu. Misalnya jebakan-jebakan hijau, banyak sekali kan kita terjebak oleh kata-kata hijau, seakan-akan hijau ini yang benar gitu. Padahal kalau kita ungkap relasi produksinya ya kayak itu tadi, tapi untungnya aktivis itu menolak ya. Dengan tegas dia menolak dan dia geleng-geleng kepala. Jadi setelah gunungnya dihabisin, itu nanti laut-lautnya juga dihabisin itu juga. Karena memang terbaca juga kan di Jawa Tengah ini sudah menjadi objek proyek apa namanya, kain itu apa namanya? Kain itu apa? Tekstil. Istilahnya Garmen. Dari Cina itu kan sudah kelihatan kan. Itu memang akan di salah satu tujuan ekspansi kalau di berita-berita yang sudah tersebar itu Cina ya yang siap menanamkan modal yang triliunan rupiah. Dan memang kebetulan sekarang itu memang marak juga revisi RT/RW ya, misalnya di Rembang yang kemarin ini kan lagi mau revisi RT/RW juga, itu perlu diwaspadai. Padahal selama ini aktivis lingkungan lagi berjuang mempertahankan gunung, tapi mereka sudah jauh di depan, mereka mau ekspansi kawasan pesisirnya gitu. Jadi hati-hati juga, maksudnya proyek-proyek nanam bako itu kalau relasi produksinya siapa yang membiayai? Kalau itu otomatisasi oke, inisiatif lokal oke, tapi kalau ujung-ujungnya dikooptasi oleh relasi produksi kapitalisme, takutnya ujung-ujungnya kayak gitu. Kalau misalnya rencana itu terjadi kan kita jadi tahu, tapi untungnya menolak itu belum tentu dia juga berhenti, bisa jadi dia kan terus mencari cara lain bagaimana agar mereka bisa tetap berproduksi. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus sudah menambahkan soal apa di balik narasi-narasi ramah lingkungan yang hijau dan segala macam. Itu menambah pengetahuan. Cipa barangkali mau merespon, Cip? Saya sebenarnya satu aja agak skeptis dari paparan Vandana Siva di bab ini. Bahkan di bab sebelumnya
itu tidak ada satu kata pun tentang anti kapitalisme. Itu aja sih. Jadi apa tidak terlalu jauh kita menganggap Vandana Shiva ini gerakan anti kapitalisme. Sorry. Itu siapa yang pantas menjawab itu? Oh, Irfan, lu hidupin mic mau jawab. Gimana, Pan? Saya melihatnya gerakan feminisme, gerakan ekologis kayak gitu. Saya pengen nyolek Manyang malah. Mana orangnya ini? Subsidi kotanya habis apa ya? Habis ya, keluar dia. Intan mau sudah tertantang atau tertantang untuk berbicarakah atau masih mau nyimak? Kau bisa ngerespon di chat kalau masih mau nyimak. Oke, karena kita sudah jam 007 dan aku nggak tahu apakah teman-teman masih punya bahan untuk diskusi, tapi kalau aku tarik sebenarnya kita kembali ke yang tadi karena kita berpijak di sisi yang sama, jadi susah untuk kemudian mengembangkan diskusi ke ranah yang lebih apa namanya sifatnya debat gitu ya. Karena konklusinya udah ketemu, kita skeptis dengan gerakan hijau dan segala macam. Tapi kalau teman-teman perlu apa namanya dirasa perlu untuk menambah durasi 30 menit ke depan dan ada yang perlu lagi dibicarain, aku buka kesempatan lagi. Gimana? Saya mau tanya malah justru mau mengajukan pertanyaan. Sikap saya pengen nanya ke Gus Faiz sama Siva barangkali apa respon atau tanggapannya antum-antum ini semua dalam menyikapi program-program yang diakibatkan atau muncul karena seolah-olah ini muncul karena persoalan perubahan iklim. Misalnya program-program dalam hal ini pemerintah atau inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh si pelaku, dalam hal ini korporasi-korporasi besar itu. Soal program macam-macam yang paling update dalam konteks sekarang. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaannya Kodok dulu. Saya kira nggak perlu ditambah durasi deh. Ini karena juga kebetulan malam ini kok cuma sedikit nih. Dan saya kira ya tidak harus berdebat sih. Tapi paling tidak nanti kan hasil diskusi ini bisa didengar oleh kelompok-kelompok yang mungkin berbeda perspektif dan cara pandangnya lah. Itu nanti bisa saya kira juga kita membuka untuk direspon gitu. Apalagi nanti ada tulisan Sipa nih yang sangat menggugah gitu. Jadi oke. Iya. Saya juga nggak paham maksudnya apa gitu. Tapi karena saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu juga gitu kan. Itu bukan tanggung jawab saya juga. Ngapain saya jawab gitu. Tapi kalau posisi saya sebenarnya udah jelas yang dari di awal tadi itu. Kalau saya gini, itu aja sih. Mungkin kalau misalnya disimpelkan, kita nggak masalah untuk mempersoalkan misalnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim. Tapi untuk lebih mempermudah, saya kira kita tidak bisa menganggap bahwa perubahan iklim itu cuma karena akibat asap, gas, polusi dan sebagainya. Tapi karena kalau kita menganggap perubahan iklim ini akibat asap, nanti kita akan menganggap bahwa musuh kita adalah industri, musuh kita adalah pabrik gitu kan. Dan ini yang kemudian mengaburkan relasi produksi. Padahal musuh kita adalah gimana segala sesuatu itu
diproduksi. Misalnya hutan kalau meskipun ditanam banyak, kalau dia buat dijual ya, atau mungkin buat bisnis ya, dia penyebab perubahan iklim toh. Misalnya kayak apa itu namanya, sawit, atau mungkin hutan jati dan sebagainya. Dia kan 10 tahun sekali dia ditebang dan sebagainya, ya tetap aja dia nggak bisa menyerap air atau menyerap apapun, menyerap karbon dioksida secara maksimal. Dan banyak sih kayak bakau itu ya, dia ditanam buat operasi kapital juga, yang nantinya ya memang tanam bakau kata Pak Faiz itu, tapi ketika ada industrialisasi di samping itu kan, apakah itu satu sudah cukup untuk menjadi katakanlah green belt dan sebagainya dari industrialisasi itu kan enggak juga. Artinya di sini bakau juga masuk dalam moda produksi, bagian dari moda produksi kapital itu sendiri. Jadi ya satu aja, kita untuk berhenti untuk menganggap bahwa perubahan iklim ini sebab daripada asap. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, Thank setuju Mas Ipa. Thank you. Di kepalaku aku bakal menutup dengan konklusi kayak gitu, Cip. Tapi karena lu udah ini, gue nggak bakal mengulang. Tadi pertanyaan terakhir Irfan, apakah mau ada yang respon sebelum kita akhiri? Oh ya, kali ini mungkin saya nggak bisa nulis ya, sorry. Ya mungkin Ada rekamannya sih, bisa didengarkan ulang. Ya, gitulah. Ya. Ya minimal ada rekamannya, bisa di-share, bisa didengarkan. Bisa di-share YouTube nanti. Oke. Di ini aja di Spotify nanti di-share. Oke. Iya ya. Berarti nggak ada ya? Kita bisa mengakhiri diskusi ini. Benar, Dok. Iya ya. Saya mau merespon Irfan. Penyebab perubahan iklim itu bukan karbohidrat, tapi karbon dioksida. Iya, aku lupa tadi Irfan 2 kali salah menyebut karbon dioksida dengan karbon. Ya, terima kasih revisinya Mas Tifa. Jadi teman-teman nanti yang dengerin ini secara online, itu karbon dioksida maksudnya, bukan karbohidrat. Thank you, Cep. Dan itu saja mungkin teman-teman. Kalau kalian butuh konklusi tadi yang sudah dipaparin Sipa. Bentar, itu apa ya? Sorry, saya kok agak nggak puas ya. Kalau tadi saya ambil, ini boleh dilanjutin nggak nih, Mas Moderator? Apa dulu konteksmu? Kalau tadi pertanyaanmu mau ditarik Enggak, ke yang... bukan soal pertanyaan saya, soal menanggapi jawaban dari Gus Faiz sama Mas Siva. Oke. Saya ambil dari jawaban tanggapannya Siva ini masih normatif banget menurut saya, dan umum, termasuk Gus Faiz juga umum juga tanggapannya, terutama maksudnya kita ini diskursus tentang tema ini kan, kalau saya lihat meskipun dari satu artikel yang padat, tapi pembahasannya meluas dan semakin memperdalam pemahaman kita tentang isu tentang perubahan iklim, akarnya, dan seterusnya gitu. Barangkali menyikapi perubahan iklim ini seperti apa seharusnya gitu dalam kontestasi sekarang. Ada banyak contoh-contoh dari
komunitas atau organisasi gerakan lingkungan dengan program, dan baik maupun pemerintah juga punya program terhadap penyikapannya terhadap perubahan iklim ini yang diakibatkan oleh korporasi. Nah, lalu sebenarnya kalau saya tangkap itu kan kita itu diskursusnya melampaui itu gitu. Lalu seperti apa katakanlah kita ini memberikan satu tawaran yang melampaui itu, yang progresif, sehingga diskursus tentang perubahan iklim itu sendiri semakin jauh gitu, semakin maju dari diskursus-diskursus yang ada sekarang, atau dari program-program atau alternatif yang ada sekarang, soal konservasi, soal ini kan kalau saya ambil ini kan kita menolak alternatif itu yang tidak mempersoalkan masalah gitu. Oke. Itu aja. Masuk nggak, Dok? Aku ini ya tawarin aja ya. Sebenarnya aku nggak terlalu sepakat poinmu bahwa sebenarnya tidak ada tuntutan kita harus menawarkan sesuatu yang tidak generik. Bagiku kalau udah di sana ya nggak apa-apa juga. Tadi toh Faiz nawarin satu cara pandang ya, kita harus ngelihat relasi produksinya misalnya. Tapi kalau Gus Faiz sama Sipa mau merespon apa yang diharapin oleh Irfan, silahkan. Aku buka kesempatan lagi. Ada yang lebih radikal nggak daripada yang dipaparin dari yang sudah kita bicarain? Silahkan. Bagi saya ini kan ya diskusi ya, kita hanya soal ide ya. Jadi ya jangan anggap ide itu tidak bernilai gitu ya. Karena bagi saya ide itu justru abadi dan tak terbatas ya. Soal implementasinya, bentuk konkretnya, aplikasinya itu sebenarnya ya tergantung gitu aja. Bukannya saya mau menghindar dari pertanyaan Irfan ya, tapi paling tidak gitu, karena ya kita selalu terbuka terhadap perubahan ya, dalam artian harus dialektis juga. Saya juga tidak mau menyebut organ-organ yang lain itu karena kita tidak dalam konteks saling menjatuhkan, tapi saling mendukung lah. Intinya kalaupun kritik ya kritiknya konstruktif gitu, dalam artian ya kita mau membangun wacana itu gitu, kita tajamkan perspektif paradigmanya. Jadi itu saja sih. Karena Irfan ini mau memancing ke hal-hal yang saya curiganya kayak gitu, nanti saya nggak mau menyebut lah. Intinya kalau saya ya bisalah disebut itu, tapi nggak ke situ arahnya. Jadi nggak tahu, itu sih ya yang saya tangkap dari pertanyaan Irfan itu. Jawaban saya gitu. Jadi ya memang makanya saya setuju dengan Kodok tadi, bukan kita juga, maksudnya diskusi ini bukan tidak harus tuntutan memberikan solusi yang konkret gitu ya. Tapi paling tidak ini mempertajam imajinasi gitu loh, imajinasinya yang luas, yang jauh gitu kan. Karena ya imajinasi ini ya apalagi bisa salah satu yang bisa kita lakukan adalah berimajinasi, dan berimajinasi itu kan bebas, jangan sampai berimajinasi itu pendek sekali, seluas-luasnya sejauh-jauhnya gitu. Itu saja sih. Mungkin Sipa yang mau menjawab. Oke. Irfan sebenarnya salah tempat ngajuin pertanyaannya, harusnya kita matikan rekaman lalu di forum-forum yang santai. Cipa, barangkali Cip mau merespon, Cip. Iya, ya kalau tapi cuman ya ini bukan diperpanjang ya, kayaknya ini udah malam. Tapi saya cuman pengen ngomong juga, konkret itu juga definisinya kayak gimana sih maksudnya. Kalau misalnya kita kalau ya gini ya, konkret itu kan banyak. Misalnya kita bikin EcoBrick juga konkret kan, untuk menyelesaikan perubahan iklim. Bener nggak? Atau mungkin lain-lain kita bikin
nanam pekarangan juga konkret. Banyak hal, buang sampah tidak sembarangan juga konkret. Bikin nggak beli plastik juga, kita bawa plastik. Misalnya kita bawa wadah sendiri dari itu juga konkret. Menanam pohon di depan rumah juga konkret. Tapi kalau misalnya kita dudukkan masalah perubahan iklim ini sebagai masalah produksi kapitalisme, nah konkret juga banyak kan, banyak macamnya. Saya juga ingin mempertanyakan kalau misalnya mungkin di lain diskusi, konkret itu yang ada di kepala Irfan itu yang kayak gimana? Itu aja. Terima kasih. Oke. Nanti aja sih kayaknya. Nanti aja, Iya. ini udah malam. Aku rasa itu bisa diobrolin kalau ada kesempatan lain, dan pertanyaan Irfan tadi udah dijawab oleh Cipa sama Ya, Mas terima Faiz. kasih Bu Faiz sama Mas Viva. Ya, saya tangkap itu. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Jadi dengan gitu sebenarnya tadi udah ada konklusi bersama, jadi aku tidak perlu mengulang karena sudah malam juga. Ini 12:30, jadi terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir dan berdiskusi di Sorogan Buku keempat ini. Sampai ketemu di Sorogan Buku yang kelima, nanti akan disebar informasinya. Jadi selamat malam dan terima kasih semua. Aku akan matiin. Terima kasih. Sama